Halo, selamat pagi semua siswa-siswiku yang terkasih. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan masuk materi baru yaitu turunan atau diferensial. Untuk siswa kelas 11 IPA maupun IPS semester 2 oleh saya Ibu Ocha, Guru SMA Sin Karolus, Yayasan Tarakanita Wilayah Bengkulu. Pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like and subscribe channel ini. Dan nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan tulis komentar kalian. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi dengan indikator, menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi turunan, siswa diharapkan mampu menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat dan konsep turunan fungsi. Baik, sebelum masuk ke materi, mohon siapkan catatan dan alat tulis, pena atau pensil untuk mencatat kira-kira materi-materi mana saja yang kira-kira penting untuk kalian bisa pelajari lebih lanjut. Sebagai persepsi, pernahkah kalian mendengar kalimat seperti ini? Gimana caranya ya biar bisa dapat untung yang besar dengan modal yang kecil? Atau tempat minum seperti apa ya yang kecil tapi bisa menampung air yang banyak? Atau wadah makan seperti apa sih yang bisa nampung banyak bekal tapi ukurannya kecil? Nah, jika kalian pernah mendengar berarti kalian sedang dihadapkan dengan masalah yang namanya masalah optimisasi yang bisa kalian pecahkan setelah mempelajari materi turunan fungsi ini. Ini ada gambar komik. Baca, kira-kira gimana ya caranya? Kayaknya cuma satu ya, caranya ya harus belajar. Oke, kita masuk ke materi ini turunan, diferensial. Turunan fungsi Y sama dengan Fx yang dinotasikan dengan dx atau Y aksen, Y tanda petik ya, bacanya Y aksen, atau F aksen X. Jadi, Y itu sama dengan Fx. Kalau Y diturunkan, jadinya Y aksen, ada tulisan aksen atau petik di atasnya. Kalau Fx, ya F aksen. dx, Y aksen atau Fx aksen, F aksen ini sama semua ya. Silahkan pilih salah satu cara nulisnya. Nah, didefinisikan sebagai dx sama dengan F aksen X sama dengan limit F dalam kurung X plus H min Fx per H untuk H mendekati 0. Ini sudah kalian pelajari kemarin waktu bab limit fungsi. Nah, rumus-rumus turunan. Berdasarkan definisi turunan, kita dapatkan rumus-rumus turunan sebagai berikut. Yang pertama, jika Fx sama dengan C itu apa? C itu adalah konstanta tanpa variabel atau bilangan, tanpa huruf. Maka dx atau turunan fungsi fx-nya adalah 0. Jadi kalau dia bilangan, tidak ada variabel, semua turunannya pasti 0. Contohnya ini. Carilah turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 15, maka turunannya adalah 0. Fx sama dengan 1000, maka turunannya juga 0. Yang penting di belakangnya tidak ada variabel atau tidak ada huruf. Kemudian, rumus yang kedua. Jika Fx sama dengan Ax pangkat N, maka dx atau turunan fungsi Fx-nya adalah A dikalikan N-nya pangkat diturunkan ke depan, X, N dikurang 1 atau pangkatnya dikurangi 1. Ini yang dasar ya, jadi harus paham. Jadi nanti pangkatnya, kalau ada fungsi berpangkat, pangkatnya turunkan ke depan, dikalikan dengan A, kemudian pangkatnya langsung dikurangi 1. Contohnya gini. Fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3. Pangkatnya 3 kan? Turunkan ke depan pangkatnya. Jadi 3 dikalikan 2, X pangkatnya 3 dikurangi 1 langsung. Jadi 3 kali 2, 6. 3 kurang 1, 2. Berarti 6x kuadrat. Kalau dia ada akar seperti ini, contoh kedua, 6 akar X turunannya gimana?
ini akarnya jadikan pangkat. Jadinya kan kalau akar pangkatnya setengah nih. Jadi 6x pangkat setengah. Jadi pangkatnya setengah. Jadi pangkatnya turunkan ke depan. Jadi 6 dikali setengah. X pangkat setengahnya dikurangi 1. 6 kali setengah kan 3. Ya, dicoret nih 3. Jadi setengah dikurangi 1 ya min setengah. Pangkat negatif tidak boleh. Caranya bagaimana biar positif? Jadikan pangkat pecahan. Jadinya 3 per X pangkat setengah. Jadikan pecahan. Nah, pangkat pecahan ini, pangkat pecahan jadikan bentuk akar. Jadi akar X. Agak panjang ya, tapi nanti kalau kalian bisa paham, nanti bisa ngerti kok. Jadi, hasilnya ini yang terakhir, 3 per akar X. Ini catatan pentingnya. Kalau ada fungsi bentuk akar seperti ini, jadikan ke bentuk pangkat dahulu, kayak gini. Dan kalau ada pangkat yang negatif, seperti ini, X pangkat min setengah, jadikan pangkat ke positif dengan cara diubah ke bentuk pecahan. Ya, jadikan penyebut. Kemudian, contoh yang ketiga, kalau ada pecahan seperti ini, variabelnya di bawah, fx sama dengan 5 per x kuadrat. Caranya bagaimana? Jadikan dulu ke atas. Jadinya kan pangkatnya negatif nih. Jadikan ke pembilang. Jadinya 5x pangkat min 2. Karena kalau dia pangkat positif, jadikan pembilang naikkan ke atas, jadi pangkatnya min kan. Pangkatnya min 2. Kalikan ke depan, 5 kali min 2, x pangkat min 2 min 1. Min 2 min 1 kan min 3. 5 kali min 2 min 10. Tadi sudah dijelaskan ya, pangkat negatif tidak boleh, jadikan ke bentuk pecahan, jadikan penyebut. Jadi min 10 per x pangkat 3. Ada latihan soal 3. Latihan soal silakan dicatat, dikerjakan sebentar. Nanti kita cocokkan jawaban bersama-sama. Di pause dulu, dicatat, kemudian dikerjakan. Baik, ini jawabannya ya. Nomor 1 jawabannya 20x pangkat 4. Nomor 2 turunannya min 2 per x pangkat 4. Nomor 3 turunannya 2 per akar x. Caranya cari sendiri. Kemudian untuk rumus yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan turunan. Ini sama ya, pengurangan atau penjumlahan sama aja. Jadi ada dua fungsi U dan V. Jadi turunannya adalah U-nya diturunkan, U aksen, tambah atau kurang, V-nya juga diturunkan, V aksen. Contohnya gini, fx sama dengan 3x pangkat 5 min 7x kuadrat plus 9. Langsung diturunkan aja. 5 kali 3, 15. Pangkatnya dikurangi 1, pangkat 4, 15x pangkat 4 dikurangi 2 kali 7 min 14x. 2 kurang 1, pangkat 1 tidak perlu tulis. Ini 9, konstanta tidak, turunannya ke 0. Sama kayak contoh kedua. Fungsinya ini 4, turunannya 0. Min 2x pangkat 4, 4 kali 2. Ini harusnya min 8 ya ini. Ini min 8, bukan positif 8, tapi min 8x pangkat 3, min 6 kali 5, 30x. 6 kurang 5, pangkat 5. Latihan soal. Ada dua latihan soal, silakan dicatat, dikerjakan sendiri, di pause dulu, dan dikerjakan. Oke, sudah ya. Semoga jawabannya sama dengan punya Ibu. Nomor 1, turunannya adalah 5 kali 4, 20x pangkat 4, min 2 kali 3, 6x pangkat 1. Nomor 2, turunannya adalah 2 per 3 kali 3, 2. X pangkat 2, dikurangi 1, 3-nya. Ditambah setengah dikali 2, 1. X pangkat 1 dikurang 3x turunannya min 3. 9 turunannya 0. Sekarang untuk rumus yang keempat, kalau ada perkalian. Ada perkalian bagaimana rumusnya? Ini ada dua fungsi, U dikali V. Jadi turunannya adalah, ini diperhatikan rumusnya, U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi turunkan dulu U-nya dikalikan dengan fungsi V, ditambah fungsi U dikalikan dengan turunan dari fungsi V. Contohnya ini, fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali x pangkat 4 plus x. Jadi U-nya adalah 3x min 2. Turunannya 3x min 2 adalah 6x. V-nya adalah x pangkat 4 plus x. Turunannya adalah 4x pangkat 3 plus 1.
Masukkan ke dalam rumus, langsung dikali biasa ya. 6x dikali x pangkat 4, 6x pangkat 5, 6x dikali x, 6x kuadrat. Ditambah 3x kuadrat dikali 4x pangkat 3, 12x pangkat 5, 3x kuadrat dikalikan 1. 3x kuadrat min 2 dikali 4x pangkat 3 min 8x pangkat 3 min 2 dikalikan 1 min 2. Hasilnya ini. Oke, adalah satu latihan soal, silakan di-pause, dikerjakan dulu. Kerjakan sendiri, dilihat contoh dari Ibu tadi. Oke, ini caranya ya. Diperhatikan. Yang ini Ibu kasih cara supaya paham. Hasilnya turunannya adalah 24x plus 9x kuadrat min 15x pangkat 4. Lanjut ke rumus yang kelima, yaitu pembagian. Kalau pembagian, y-nya atau fungsinya u per v. Maka turunannya dx sama dengan y aksen adalah sama u aksen dikali v, tapi ini dikurang. Kalau yang perkalian ditambah, kalau pembagian dikurang. Dikurang u kali v aksen per v kuadrat. V kuadrat, bukan V aksen, tapi V kuadrat. Diperhatikan rumusnya. Contohnya ini ada fungsi ini. Fx sama dengan 3x kuadrat plus 10 per x pangkat 3 plus 9. Yang atas U, yang bawah V. Turunannya berapa? 2 kali 3, 6x. 10 kan 0. Yang bawah, x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. 9-nya 0. Masukkan ke rumus, dikalikan biasa. Dapat hasilnya ini. Ada catatannya. Untuk V kuadrat tidak perlu dijabarkan. Jadi yang penyebut ini tidak perlu dikuadratkan. Diamkan aja seperti ini. Cukup pembilangnya aja yang dikerjakan. Yang disederhanakan. Oke ya. Ini contohnya latihan soal. 1. Ini U, ini V. Coba dikerjakan dulu. Ya, di-pause, dicatat soalnya dikerjakan. Oke, ini penyelesaiannya ya. Ada caranya, ada rumus Ibu tulis caranya, mudah-mudahan sama dengan kalian. Hasilnya ini. Turunannya adalah x kuadrat min 8x per x min pangkat 4 kuadrat. Penyebut tidak perlu dijabarkan. Sekarang yang terakhir yaitu pangkat turunan, ada pangkat. Jadi di dalamnya ada fungsi, pangkatnya di luar. Dan ini biasanya pangkat agak besar. Kalau pangkat kuadrat bisa dijabarkan dulu, tapi ini biasanya di atas pangkat 2, si n-nya itu biasanya lebih dari 2. Caranya gimana? Caranya pangkatnya ditaruh ke depan, dikalikan, fx-nya tetap, fungsi dalam tetap, pangkatnya dikurangi 1, dikali turunan dari fungsi di dalamnya ini. Turunan dari fx. Misalnya ini ada ya, 5x kuadrat min 4x pangkat 3. N-nya 3, 3 dikalikan ke depan. Kali dalam kurung 5x kuadrat min 4x tetap, tutup kurung, pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2. Nah, yang dalam ini diturunkan, jadinya 2 kali 5, 10x min 4x min 4. Hasilnya ini. Ya. Yang tidak perlu dijabarkan tidak usah. Yang bisa dikali, silahkan dikalikan. Oke, sekarang yang tadi belum ada contohnya ya. Jadi, dalam pembelajaran kali ini ada 6 rumus turunan dasar yang dibahas. Catat di buku kalian yang bagian-bagian yang penting. Semoga kalian paham dengan materi dasar ini. Sebenarnya walaupun Ibu yakin banyak yang nggak paham sih. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ada soal, silahkan dicatat, dikerjakan, kemudian dikirimkan ke WA Bu Ocha, Japri ya. Ini soalnya. Silakan di-pause, dicatat, kemudian dikerjakan di buku catatan, kemudian nanti difoto, hasilnya dikirimkan ke Bu Ocha. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu integral ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kalian di rumah dan keluarga selalu sehat dalam naungan Tuhan. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes! Jangan lupa subscribe, like, and share ke media sosial kalian masing-masing, sehingga nanti kalau kalian ada yang lupa, atau mau diulang, tinggal dibuka
buka media sosialnya. Bye-bye!